Generasi muda dijajah media sosial. Assalamualaikum, bismillah. Kali ini kita akan sharing mengenai dominasi media sosial kepada generasi muda. Saya melihat di catatan BPS tahun 2023, hampir 90% anak muda zaman sekarang itu memiliki medsos, bahkan membuka internet. Dan catatan daripada waktu membuka internet itu hampir 3 jam per hari, bahkan mungkin ada yang lebih. Nah, di sini kita lihat bagaimana dominasi media sosial mempengaruhi terhadap bagaimana perkembangan gaya hidup, konsumtif, lifestyle, fashion, dan seterusnya. Ini dipengaruhi oleh media sosial. Karena yang akses internet tanpa batas. Terlebih lagi sekarang sudah banyak wifi, sehingga anak punya HP masing-masing. Dan semakin banyak informasi, semakin banyaknya juga hiburan. Sehingga hiburan mungkin yang dulu harus bermain dengan teman-teman di halaman rumah, di lapangan, sekarang anak-anak cenderung bisa diam di rumah masing-masing, dia bisa tertawa, dia bisa mencari hiburan di HP-nya. Nah, ini mempengaruhi juga terhadap budaya, terhadap lingkungan sosial, yang dulu mungkin kita bisa samper teman kita, yang dulu mungkin ada permainan-permainan tradisional, sekarang sudah mulai hilang, sudah mulai bagaimana berbeda dengan zaman dulu. Nah, di sini juga mungkin ada yang menjadikan salah satu tantangan, karena budaya yang sekarang secara tidak langsung diajarkan, mungkin bisa meniru dari barat, atau mungkin salah satu fakta kali ini adalah bisa meniru dari Korea Selatan ya, yang sekarang lagi disukai oleh anak-anak remaja ketika itu, dari mulai K-pop-nya, dari mulai lagunya, artisnya, influencer, dan lain sebagainya. Tentu ketika misalkan influencer, artisnya mungkin memiliki konten yang positif, yang baik, maka akan terpengaruh dengan perilaku yang baik. Tapi ketika ternyata memberikan konten yang tidak baik, konten yang negatif, maka cenderung meniru dengan yang tidak baik. Maka di sini tentunya terdidik secara media, dari mulai film yang ditontonkan, musik yang dihadirkan, sehingga ada yang hari ini anak-anak kita menjadi konsumtif. Jadi pengennya beli, jadi pengennya meniru gaya hidup yang hedon. Bahkan ada yang individualis, yang kehilangan jati diri, yang dulu mungkin di masa itu bagaimana kebiasaan kita atau sikap kita yang gotong royong, yang peduli, yang rendah hati, bahkan mungkin kita memiliki identitas sebagai warga Indonesia, identitas sebagai seorang Muslim, bahkan mungkin kedaerahannya masing-masing. Hari ini anak-anak kita mungkin sudah malas menyanyikan lagu daerah, atau mungkin pakaian-pakaian daerah, dan lebih suka dengan apa yang dilihat di media sosialnya. Dan begitu pun mungkin dengan belajar agama. Ketika dilihat fakta sosialnya, ada yang sudah lulus SMP udah malas ngaji. Apalagi udah lulus SMA, udah nggak suka berada di majelis taklim atau di majelis-majelis ilmu. Madrasah ngerasa dia sudah besar, dan syukur kalau sudah bisa baca Quran. Tapi ketika dia berhenti ngaji, belum bisa baca Quran, belum bisa sholat, ini yang menjadi permasalahan kita sebagai seorang muslim. Nah, syukur juga kalau misalkan di daerah ayah bunda, ternyata anak-anaknya masih gemar mengaji. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Anak-anak atau remaja yang masih senang di masjid, ada remaja masjidnya, ada majlis taklimnya, ini masih membuat kita bahagia dan tenang mungkin sebagai orang tua. Tapi selama saya mungkin sering bertemu dengan DKM masjid, dengan majlis taklim, ditanya ke pemudanya kemana, ya itulah kadang-kadang yang menjadi sulit. Pemuda hari ini pada kemana, kok nggak ada yang, atau sedikit sekali yang datang ke majelis atau mungkin ke remaja masjid gitu itu. Ini menjadi permasalahan bagi kita sebagai orang tua. Hari ini anak-anak kadang-kadang mungkin sangat sulit untuk kita suruh ngaji, untuk bagaimana menghidupkan keagamaan ini. Karena ada juga yang berpikirnya, ya sudahlah, saya belajar di internet saja, saya belajar dari
media sosial saja. Jadi dia senangnya dari internet atau media sosial. Padahal ternyata jikalau kita ambil hikmahnya, belajar dari internet atau media sosial itu belajarnya tidak terverifikasi. Artinya tidak ketemu langsung dengan guru, tidak mendengarkan langsung dari guru. Nah, ini beda hikmahnya juga ya. Kalau misalkan bagaimana mengajarkan Al-Qur'an misalkan, terlihat cara pengucapannya, terdengar bagaimana suaranya, itu beda hikmahnya dengan hanya belajar dari internet saja. Maka ini penting untuk kita membiasakan mungkin datang kepada guru di lingkungannya, dan juga ada bahaya ketika belajar di internet jikalau orang tuanya tidak memberikan arahan. Kan ada juga yang ternyata pemahaman-pemahaman yang tidak baik. Ada yang liberal atau mungkin ada paham-paham yang harus difilter, barangkali itu tidak boleh dipelajari atau menyesatkan gitu ya. Nah, mungkin dia hijrah tapi ternyata malah membid'ahkan atau mengkafirkan orang lain. Maka itu menjadi catatan khusus kenapa dia hijrah, kenapa dia soleh tapi kok menjadikan orang lain. Itu sebagai contoh saja. Nah, juga permasalahan lainnya, sehingga dengan adanya serangan media sosial, dominasi media sosial, ada yang menyebabkan anak malas beribadah, ada yang menyebabkan anak malas sholat, ada yang menyebabkan ibadah ini apa sih menjadikan sesuatu hal yang berat untuk dilaksanakan. Karena memang secara dopamin hormonnya itu senangnya dengan permainan, dengan HP-nya, sehingga pengen berlama-lama. Maka di sini anak yang kecanduan, anak yang terdominasi oleh media sosial, itu hilang jati dirinya, terombang-ambing, bahkan mungkin ada yang adab kesopanannya sudah berbeda. Yaitu adab kesopanannya tidak dipakai dalam kehidupan yang nyata. Sehingga dia berani menantang orang tuanya, dia berani menantang gurunya, bahkan ada yang melawan, bahkan mungkin ada yang ngajak berantem. Padahal secara etika, bagaimana kepada orang tua dan guru tidak boleh seperti itu. Apalagi mungkin ngelihat juga yang dianggap bahwa keren itu membuka aurat, cantik itu membuka aurat, sehingga dibuka auratnya, sehingga merasa cantik, merasa lebih baik. Padahal ternyata dalam syariat Islam itu tidak dibenarkan karena menyalahi aturan, karena menyalahi daripada syariat Islam. Maka kita sebagai orang tua tentu harus hadir untuk membentenginya, untuk menjadi peran, bahkan bagaimana menanamkan keimanan dan identitas sebagai karakter, sebagai seorang muslim, dan karakter sebagai kita bagaimana hidup di Indonesia ini yang memiliki budaya, yang memiliki adab dan kesopanan, sehingga bentengnya menjadi konsep diri yang baik. Dan terlebih dalam Islam, konsep diri berbasis tauhid, konsep diri berbasis keimanan, sehingga dunia sekejam apapun, dunia sekeras apapun, media sosial sehebat apapun informasi, maka dengan basis ketauhidan, berbasis keimanan, anak kita siap untuk bisa menghadapi tantangan zaman ini. Bahkan mungkin di kemudian hari bisa lebih dahsyat daripada ini. Dan itu pembinaannya adalah bagaimana pembinaannya tidak hanya satu aspek, tapi secara holistik, yang dimana pembinaan ruhnya, pembinaan akalnya, dan pembinaan jasadnya atau fisiknya. Sehingga ruh ini berkaitan dengan mental, berkaitan dengan ibadahnya, dengan zikirnya, dengan doanya, maka itu baik untuk ruhnya, untuk jiwanya. Sehingga karena hari ini dengan banyaknya informasi yang ada banyak yang stres, ada banyak yang kehilangan kebahagiaan, ada banyak yang ketika itu kesenangan dia tiap hari temui, mungkin hiburan dan seterusnya. Tapi kok hatinya kering, hatinya gelisah, hatinya hampa. Nah, maka ruh ini perlu dibina, dan itu dibina dengan bagaimana keislaman, dengan zikir, dengan ibadah, dengan sholat. Maka disitulah akan menemukan kebahagiaannya. Lalu akalnya juga dipakai untuk mentafakuri, dipakai untuk mentadaburi ayat-ayat Allah. Maka di sana membaca Iqra untuk bagaimana menjadi orang yang cerdas. Dan tentu jasadnya, fisiknya, mentalnya harus bisa dikuatkan dalam tantangan zaman ini dengan lingkungan yang baik, sehingga bagaimana sekuat apapun dunia luar itu, maka kita masih bisa menahannya, masih bisa menjaganya. Dan tentu dengan seperti itu akan sehat jiwanya, dan kita menjadikan akhlak yang baik
lingkungan yang baik, dan mudah-mudahan terbinalah anak keturunan yang soleh dan soleha. Sehingga media sosial ini kita jadikan ladang dakwahnya. Jadikan internet ini jadi ladang kebaikan, jadi ladang kesehatan, ladang amal, ladang kebahagiaan dunia akhirat, bukan malah menjadikan anak kita negatif, bukan malah jadi malas ibadah, tapi justru jadi semangat ibadah, semangat berdakwah dengan media sosial ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh iya, kami punya program safari dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya. Ayah Bunda segera dapatkan, hubungi admin.